Halo Movie Rangers, apa kabar kalian semua? Semoga di bulan terakhir ini kita bisa menyelesaikan target-target dalam pekerjaan. Hari ini Bang Jedar akan menceritakan film berbahasa Malayalam yang berjudul Bougainville. Film ini dibintangi aktor Mollywood Gio Tirmai dan Kunca Koboban. Oke, langsung aja, put your headset on and listen to me. Pemeran-pemeran film ini antara lain Royce adalah seorang dokter, Ritu adalah istri Royce, Kosi adalah polisi, Mira adalah kriminologis. Suatu malam, sepasang suami istri bernama Royce dan Ritu sedang mengendarai mobil mereka. Tiba-tiba di persimpangan jalan mereka mengalami kecelakaan. Dalam kecelakaan itu, kepala Ritu mengalami benturan. Akibatnya, Ritu mengalami semi-amnesia. Dr. Philip mengatakan Ritu akan mengalami hari-hari yang berat. Hari ini, Ritu bisa mengingat semuanya. Tetapi, keesokan harinya, Ritu tidak bisa mengingat semuanya. Untuk membantu ingatannya, Ritu selalu menulis catatan-catatan kecil di kertas. 8 tahun kemudian, Royce dan Ritu menjalani aktivitas seperti biasa. Mereka berdua hidup di desa. Di rumah mereka terdapat bunga bougainville. Karena penyakit amnesianya itu, terkadang Ritu bisa mengingat sesuatu dan terkadang Ritu tidak bisa mengingat sesuatu. Meskipun begitu, Royce tetap merawat Ritu dengan penuh kasih sayang. Karena penyakit amnesianya itu, Ritu sering berhalusinasi seakan-akan ia dan Royce sudah memiliki anak. Padahal mereka berdua belum dikaruniai anak. Suatu pagi, Ritu bertanya kepada ART-nya bernama Rima, apakah dua anaknya sudah berangkat ke sekolah? Rima menjawab sudah. Padahal Rima tahu majikannya itu belum mempunyai anak. Itu semua Rima lakukan untuk menyenangkan hati sang majikan. Ritu sering merenung dan duduk seorang diri. Ritu sadar dirinya terkena amnesia. Ritu mencoba mengingat kembali masa lalunya. Namun, Ritu selalu gagal. Ketika Ritu mencoba mengingat masa lalunya, Ritu merasa seperti tenggelam di dalam air. Ritu menghabiskan kesehariannya dengan melukis. Namun, Ritu merasa aneh karena ia hanya bisa melukis bunga bougainville. Ritu tidak bisa melukis gambar yang lain. Ritu bingung mengapa hal itu bisa terjadi. Suatu pagi, setelah berhalusinasi mengantar kedua anaknya ke pintu gerbang, Ritu mengantar Royce ke pintu gerbang. Royce menggunakan mobil putihnya berangkat ke rumah sakit. Di rumah sakit, Royce mengobrol dengan rekan kerjanya sesama dokter. Setelah mengobrol, Royce mulai bekerja. Royce memberi suntikan vaksin kepada seorang bocil. Royce memperlakukan sang bocil dengan penuh kasih sayang. Sang bocil menyukai Royce yang lemah lembut. Di rumah, Rima membungkus lukisan Ritu untuk dibawa ke galeri lukisan. Ritu dan Rima kemudian pergi ke galeri lukisan. Mereka berdua diantar seorang supir bernama Biju, yang tidak lain adalah suami Rima. Selama ini, Ritu selalu menggunakan jasa Biju karena Ritu tidak bisa menyetir mobil. Setibanya di galeri lukisan, Ritu menjual lukisannya kepada seorang penjaga galeri lukisan bernama Giles. Setelah menjual lukisannya, Ritu dan Rima kembali pulang. Seusai bekerja, Royce menggunakan mobil hitamnya pergi ke galeri lukisan. Royce membeli lukisan Ritu dari Giles. Selama ini, Giles tidak berminat membeli lukisan Ritu. Namun, Ritu terus-menerus menjual lukisannya kepada Giles. Untuk menyenangkan hati Ritu, Royce menyuruh Giles untuk membeli lukisan Ritu. Royce akan membeli kembali lukisan Ritu dari Giles. Giles patuh dan menurut saja. Selama ini, Royce menyimpan semua lukisan Ritu di rumah keduanya yang berada di atas bukit. Setelah meletakkan lukisan Ritu, Royce duduk dan beristirahat sejenak. Tak lama kemudian, Royce kembali pulang.
Di rumah, Ritu melukis bunga bougainville lagi. Tiba-tiba, Ritu menangis dan berteriak. Ritu menangis karena gagal mengingat memorinya. Royce datang dan menenangkan Ritu. Ritu kemudian memandikan sang istri agar sang istri lebih tenang. Setelah memandikan sang istri, Royce keluar kamar mandi. Terlihat Ritu selalu batuk-batuk setiap keluar dari kamar mandi. Royce membantu sang istri duduk dan mengeringkan rambut sang istri. Setelah mengeringkan rambut Ritu, Royce memberi obat kepada Ritu. Royce lalu membandingkan Ritu agar segera tertidur. Tak lupa, Royce selalu menyuruh Ritu untuk berdoa sebelum tidur. Ritu meletakkan tangannya di dada dan berdoa. Ritu kemudian tidur siang. Malam hari, Ritu sedang dalam keadaan baik. Royce dan Ritu mengobrol dan menghabiskan waktu bersama. Setelah itu, mereka berdua beristirahat tidur. Tengah malam, Ritu terbangun karena mimpi buruk. Ritu mengatakan ia mendengar sesuatu. Ritu meminta Royce untuk memasang kamera CCTV. Royce patuh dan menurut saja. Pagi hari, Royce memanggil teknisi untuk memasang kamera CCTV di rumahnya. Beberapa orang datang dan memasang kamera CCTV. Ritu bertanya kepada Royce, mengapa Royce memasang kamera CCTV? Royce menjawab, ia memasang karena Ritu yang meminta. Ritu tidak mengingat hal itu, artinya penyakit Ritu sedang kumat. Ritu terdiam dan mencoba mengingat ingatannya tadi malam, tetapi Ritu tidak bisa mengingat apapun. Akibatnya, Ritu marah dan berteriak tidak jelas. Ritu mengambil pisau dan mengarahkannya ke teknisi CCTV. Para teknisi CCTV kaget dan ketakutan. Royce datang dan menenangkan Ritu. Karena tidak bisa tenang, Royce terpaksa menampar Ritu. Hal itu sudah biasa dilakukan Royce untuk menenangkan Ritu. Royce kemudian membawa Ritu ke tempat tidur. Setelah memasang kamera CCTV, para teknisi kembali pulang. Malam hari, Royce dan Ritu beristirahat tidur. Tengah malam, Ritu mendengar suara. Ternyata seorang pencuri masuk ke dalam rumah mereka. Si pencuri berhasil mencuri gelang Ritu. Si pencuri lalu memukul kepala Royce dan mencekik Ritu. Royce berusaha melawan. Royce memukuli pencuri hingga babak belur. Pencuri itu lalu kabur melarikan diri. Royce dan Ritu yang terluka lalu masuk ke dalam mobil dan pergi ke rumah sakit. Di tengah perjalanan, pandangan Royce menjadi kabur. Ritu mengambil alih setir dan menyupir. Tak lama kemudian, mereka berdua tiba di rumah sakit. Dokter langsung menangani Ritu dan Royce. Besok pagi, Royce berangkat kerja seperti biasa. Luka di kepala Royce diperiksa oleh rekannya sesama dokter. Rekan Royce bertanya, mengapa Royce tidak melaporkan pencurian itu kepada polisi? Royce menjawab, tidak ada gunanya melapor polisi karena Royce tidak percaya dengan polisi. Royce juga tidak kehilangan barang-barang berharga. Yang terpenting bagi Royce, Ritu tidak terluka. Sore hari, Royce pulang ke rumah. Terlihat Ritu akan melukis sesuatu. Ketika Ritu hendak memulai, tiba-tiba Ritu teringat akan bunga matahari yang pernah ia lihat. Ritu mencoba mengingat sesuatu tentang bunga matahari itu, tetapi Ritu tidak bisa mengingat. Ritu kemudian membuka catatan-catatan kecilnya untuk membantunya mengingat. Namun, Ritu tetap tidak bisa mengingat. Ritu kelelahan dan menonton berita di televisi. Ritu mendengarkan berita tentang hilangnya seorang anak petinggi partai bernama Chaya. Ritu merasa pernah melihat Chaya. Ritu juga merasa pernah berjalan bersama Chaya. Ritu berusaha mengingat lebih dalam mengenai Chaya. Namun, Ritu selalu gagal. Ritu menangis sedih melihat kondisi dirinya. Rima datang dan menenangkan Ritu. Sore hari, Ritu melukis bunga matahari, logo Batman dan kelinci. Setelah melukis, Ritu mandi sendiri. Ritu lalu mencari gelang yang biasa ia pakai. Namun, gelang itu sudah tidak ada. Ritu lupa jika gelangnya sudah dicuri. Tak lama kemudian, Royce pulang ke rumah. Ritu memperlihatkan Royce lukisannya hari ini, yakni bunga matahari, logo Batman, dan kelinci. Royce tersenyum melihat lukisan itu. Setelah itu, Royce berganti baju.
Lagi-lagi, Ritu berhalusinasi seakan-akan ia memiliki anak. Dua hari kemudian, seorang polisi bernama Kosi mendatangi Royce dan Ritu. Kosi mengatakan ia sedang melakukan investigasi atas hilangnya Chaya. Kosi menunjukkan foto Chaya kepada Ritu. Ritu mengatakan ia merasa pernah melihat Chaya, namun Ritu tidak bisa mengingat kapan dan di mana. Kosi juga menunjukkan foto Ritu yang berdiri di depan sekolah Chaya. Ritu mengatakan ia tidak tahu mengapa ia berdiri di depan sekolah Chaya. Di rekaman CCTV depan sekolah memperlihatkan Chaya dibuntuti oleh Ritu. Kosi mencurigai Ritu sebagai penculik Chaya. Royce memberitahu Kosi mengenai penyakit amnesia Ritu. Kosi baru tahu tentang penyakit amnesia Ritu. Tapi Kosi tidak percaya begitu saja. Kosi tetap mencurigai Ritu sebagai penculik Chaya. Kosi lalu kembali pulang. Ritu mencoba mengingat lebih dalam mengenai Chaya, namun Ritu tidak bisa. Besok pagi, Kosi memanggil Ritu dan Royce ke rumah dinasnya. Kosi memperkenalkan dirinya lagi kepada Ritu karena Ritu sudah lupa siapa Kosi. Padahal Kosi dan Ritu baru saja bertemu kemarin. Kosi menginterogasi Ritu dengan lembut. Ritu mencoba mengingat kembali mengapa ia berdiri di depan sekolah Chaya. Ritu mengatakan kemungkinan yang berjalan bersama Chaya adalah Rima. Kosi langsung memanggil Rima dan Biju. Kosi menginterogasi Rima dan Biju. Rima dan Biju mengatakan ia tidak tahu apa-apa mengenai Chaya. Rima dan Biju juga tidak pernah pergi ke sekolah Chaya. Setelah diinterogasi, mereka semua kembali pulang. Setelah menginterogasi Ritu, Royce, Rima, dan Biju, Kosi belum mendapatkan petunjuk. Kosi bingung harus bagaimana. Malam hari, Kosi mendiskusikan kasus ini dengan anak buahnya. Kosi juga menelpon seorang kriminologis bernama Mira untuk membantunya menangani kasus ini. Mira dengan senang hati membantu. Besok pagi, setelah mempelajari laporan kesehatan Ritu, Mira menganalisa penyakit amnesia Ritu. Mira akan mengenal lebih dalam mengenai Ritu. Mira mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ritu. Mira bertanya kepada Ritu apakah Ritu pernah melihat Chaya. Ritu menjawab tidak tahu. Ritu mengatakan ia hanya teringat akan bunga matahari. Mira bertanya kepada Ritu mengapa Ritu sering melukis bunga bougainville. Ritu menjawab ia melukis sesuai pikirannya saat itu. Setelah diinterogasi, Royce dan Ritu kembali pulang. Mereka semua melakukan aktivitas mereka masing-masing. Pagi hari, kepolisian menemukan mayat seorang pencuri yang mencuri di rumah Royce. Di TKP, polisi menemukan gelang Ritu. Di saat yang bersamaan, Ritu bertanya kepada Rima di mana gelangnya. Ritu tidak ingat bahwa gelangnya telah dicuri. Ritu teringat malam itu ia pergi ke rumah sakit. Ritu meminta Rima untuk menemaninya pergi ke rumah sakit mencari gelangnya. Rima patuh dan menurut saja. Ritu dan Rima diantar Biju pergi ke rumah sakit. Satpam rumah sakit mengatakan ia tidak menemukan gelang Ritu. Satpam rumah sakit memberitahu Biju malam itu Ritu yang menyetir mobil. Biju tidak percaya dengan Satpam. Satpam kemudian menunjukkan rekaman CCTV ketika Ritu mengantar Royce ke rumah sakit. Biju kaget melihat Ritu yang bisa menyetir. Selama ini yang Biju tahu Ritu tidak bisa menyetir mobil. Biju kemudian memanggil Ritu untuk melihat rekaman CCTV itu. Ritu juga kaget melihat dirinya yang bisa menyetir mobil. Biju mulai tidak percaya kepada Ritu. Biju menganggap Ritu hanya berpura-pura amnesia. Mereka semua lalu kembali pulang. Sore hari, Royce pulang ke rumah. Ritu bertanya kepada Royce apakah ia bisa menyetir. Royce menjawab bisa. Royce mengatakan di malam pencurian itu, Royce menghajar pencuri itu habis-habisan. Pencuri itu kabur melarikan diri.
Royce dan Ritu lalu masuk ke dalam mobil dan pergi ke rumah sakit. Di tengah perjalanan, pandangan Royce menjadi kabur. Ritu mengambil alih setir dan menyupir. Mereka berdua lalu pergi ke rumah sakit. Setelah mendengar cerita Royce, Ritu baru sadar bahwa dirinya bisa menyetir mobil. Ritu menangis sedih karena ingatannya selalu hilang. Royce menenangkan Ritu. Untuk menyenangkan hati Ritu, Royce membelikan Ritu gelang baru. Besok pagi, Kosi dan Mira menginterogasi Ritu lagi. Kali ini, Ritu ingat ia mengikuti Chaya dari belakang. Kosi kesal karena jawaban Ritu bergonta-ganti. Kosi marah dan mengusir Ritu. Kosi kemudian memanggil Royce. Kosi dan Mira mengatakan kepada Royce, Ritu menyembunyikan sesuatu mengenai Chaya. ചായക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചെന്ന് റിതു അറിയാം. Royce mengatakan Ritu memang seperti itu. Selama 8 tahun terakhir, Ritu hidup seperti itu. Terkadang Ritu bisa mengingat memorinya, tetapi terkadang Ritu tidak bisa mengingat memorinya. Royce dan Ritu lalu kembali pulang. Lagi-lagi, Ritu melukis bunga bougainville. Setelah melukis, Ritu membereskan kamarnya. Ketika Ritu membersihkan tempat tidurnya, Ritu menemukan kertas yang ia sembunyikan di bawah tempat tidurnya. Selama ini, Ritu selalu menulis di kertas dan menyembunyikannya di bawah tempat tidurnya. Ritu membaca tulisan di kertas itu. Di kertas itu tertulis, Ritu berjalan bersama Chaya. Ritu yakin ia pernah menemui Chaya. Namun, Ritu tidak bisa mengingat kapan dan di mana. Ritu bertekad akan mencari tahu hal itu. Besok pagi, Kosi dan Mira menghampiri rumah Ritu. Kosi dan Mira ingin mengenal lebih dalam dengan Ritu. Ketika mereka mengobrol, Ritu izin pamit untuk menjemput anaknya di pintu gerbang. Lagi-lagi, Ritu berhalusinasi. Padahal, semua orang tahu Royce dan Ritu tidak mempunyai anak. Kosi dan Mira kasihan melihat penyakit Ritu. Kosi dan Mira juga kagum akan kesabaran Royce dalam merawat Ritu. Kosi dan Mira lalu kembali pulang. Siang hari, ketika mandi, Ritu merasa seperti tenggelam di dalam air. Setelah mandi, Ritu melihat rekaman CCTV di rumahnya beberapa hari yang lalu. Ritu ingin mencari tahu tentang Chaya. Besok pagi, Ritu dan Royce mandi bersama. Ketika mandi, Ritu merasa seperti tenggelam di dalam air. Setelah mandi, mereka berdua berganti baju. Kosi dan Mira memanggil Ritu dan Royce lagi. Kosi mengatakan selama beberapa tahun terakhir banyak gadis yang hilang di desa itu. Saat ini gadis yang hilang adalah Chaya. Selain Chaya, ada 2 gadis lain yang hilang. Mereka adalah Trishika dan Jennifer. Kosi menunjukkan foto Trishika dan Jennifer kepada Ritu. Di foto Trishika terdapat gambar kelinci, sedangkan di foto Jennifer terdapat logo Batman. Ketika melihat foto Trishika dan Jennifer, Ritu mengatakan ia tidak pernah melihat 2 gadis itu. ഇവരെ രണ്ടുപേരെയും കണ്ടതായി ഒരു ഓർമ്മയില്ല. Besok pagi, Kosi dan Mira menemui Dr. Philip. Dr. Philip menjelaskan analisanya mengenai penyakit amnesia Ritu. Di sisi lain, Ritu dan Rima berbelanja ke pasar. Lagi-lagi, Ritu berhalusinasi. Besok pagi, Mira melakukan tes khusus untuk membantu Ritu mengingat kembali. Ketika tes dilakukan, Mira memberitahu Ritu bahwa Ritu tidak mempunyai anak. Ritu baru sadar akan hal itu. Ketika Mira bertanya mengenai Trishika dan Jennifer, Ritu merasa seperti tenggelam ke dalam air. Ritu tidak bisa mengingat apapun. Ritu menangis sedih. Besok pagi, Mira menemui Ritu di rumahnya. Mira kaget melihat lukisan Ritu yang bergambar kelinci dan logo Batman. Mira mengambil 2 lukisan itu. Mira lalu pulang dan melakukan analisa. Mira mengajak Ritu ke lokasi terakhir Trishika dan Jennifer masih terlihat oleh saksi mata. Mira bertanya kepada Ritu apakah Ritu mengingat lokasi itu. Ritu menjawab tidak ingat. Sore hari, Mira menemui Giles.
Mira bertanya kepada Giles mengapa Giles membeli lukisan bunga bougainville Ritu berkali-kali. Giles mengatakan itu semua atas perintah Royce untuk menyenangkan hati Ritu. Mira baru tahu tentang hal itu. Mira kemudian pergi ke rumah kedua Royce. Di rumah itu terdapat foto mendiang kakek Royce. Mira kemudian masuk ke ruangan tempat Royce menyimpan lukisan-lukisan Ritu. Di jendela ruangan itu, Mira melihat bunga bougainville. Mira yakin Ritu sering berada di ruangan itu. Tiba-tiba, Mira mendengar suara anjing dan babi. Mira ketakutan dan kembali pulang. Mira merasa ada yang tidak beres. Tengah malam, Royce dan Ritu pergi ke suatu tempat. Besok pagi, Ritu dan Royce bangun dari tidurnya. Royce bertanya kepada Ritu di mana lukisan kelinci dan logo Batman. Ritu menjawab, dua lukisan itu diambil oleh Mira. Ternyata Ritu mulai bisa mengingat. Karena Ritu sudah mulai bisa mengingat, Royce mengajak Ritu mandi bersama. Setelah mandi, mereka berdua duduk di ruang tengah. Tak lama kemudian, Kosi datang menemui Ritu dan Royce. Kosi memberitahu mereka Mira menghilang. Mereka berdua kaget mendengar hal itu. Kosi kemudian mengecek rekaman CCTV di rumah Royce. Kosi melihat Mira mengambil lukisan Ritu. Kosi baru tahu tentang hal itu. Kosi bertanya lukisan apa yang diambil Mira. Ritu menjawab tidak tahu. Lagi-lagi Ritu lupa akan lukisannya. Padahal sebelum mandi Ritu masih ingat akan lukisannya yang diambil Mira. Kosi lalu kembali ke kantor polisi. Kosi terus mencari Mira. Setelah Kosi pergi, Royce izin kepada Ritu untuk menginap di rumah keduanya nanti malam. Royce pergi ke rumah keduanya menggunakan mobil hitam. Royce terlihat terburu-buru. Setibanya di rumah keduanya, Royce memasak daging yang ia simpan dan memberikannya ke anjing-anjing peliharaannya. Setelah itu, Royce duduk dan bersantai sejenak. Sembari bersantai, Royce memandangi foto mendiang sang kakek. Royce kemudian mengambil tongkat kayu yang berisi pedang. Royce berjalan ke ruang bawah tanah. Ternyata pelaku yang membunuh para gadis itu adalah Royce. Ceder. Terlihat Royce menyembunyikan Mira di ruang bawah tanah. Sebentar lagi Royce akan mentugel-tugel tubuh Mira dan memberikan tugelan-tugelan itu ke anjing dan babi peliharaannya. Seperti yang selama ini Royce lakukan. Barulah di sini diceritakan fakta masa lalu Royce. Dahulu ketika kecil, kakek Royce memisahkan ibu dan ayah Royce. Sejak itu, Royce kecil hidup bersama sang ibu dan sang kakek. Kakek Royce adalah orang kaya di desa yang paling dihormati. Kemanapun sang kakek pergi, ia selalu membawa tongkat yang berisi pedang. Melihat sang kakek begitu dihormati, Royce ingin menjadi seperti sang kakek. Royce selalu mencuri-curi kesempatan untuk memegang tongkat pedang sang kakek. Sang kakek senang melihat keberanian Royce. Sang kakek akan mendidik Royce kecil menjadi seperti dirinya. Malam hari, sang kakek mengadakan ritual sesat di desanya. Secara diam-diam, Royce membuntuti sang kakek. Royce kecil melihat ritual itu. Ritual itu diikuti oleh beberapa orang. Ritual itu sudah berjalan selama beberapa tahun. Setelah mengadakan ritual, sang kakek memilih beberapa orang gadis secara acak untuk menjadi tumbal. Sang kakek membawa gadis-gadis itu ke hutan dan membunuhnya. Sang kakek mentugel-tugel tubuh korban dan memberikan tugelan-tugelan itu ke babi peliharaannya. Royce melihat pembunuhan itu. Royce menganggap hal itulah yang membuat sang kakek menjadi kaya dan dihormati. Royce kecil bertekad akan meneruskan ritual itu. Pagi hari, di rumah, Ritu terus berusaha mengingat kapan terakhir kali ia melihat Mira. Sedikit demi sedikit, Ritu mulai bisa mengingat kapan terakhir kali ia melihat Mira. Ritu kemudian mengecek kamera CCTV di rumahnya. Ritu melihat Mira mengambil dua lukisannya. Setelah mengambil dua lukisannya, Mira kembali pulang. Tengah malam, Ritu diajak Royce pergi ke satu tempat. Ritu tidak tahu kemana Royce mengajaknya pergi di tengah malam. Di rekaman CCTV itu, Ritu terlihat patuh dan menurut saja. Ritu merasa ada yang tidak beres. Ritu memerintahkan Rima untuk memanggil Biju.
Biju mengantar Rima dan Ritu pergi ke rumah kedua Roiche. Di tengah jalan, Ritu berhenti sejenak di rumah Mira. Ritu memerintahkan Rima untuk bertanya kepada ayah Mira mengenai kapan hilangnya Mira. Rima mengatakan ayah Mira memberitahu jika tadi malam Mira menemui Ritu di pintu gerbang. Sejak itu Mira menghilang. Ritu baru ingat jika kemarin malam Ritu diperintahkan Roiche untuk memanggil Mira. Ritu yakin Roiche telah menculik Mira. Ritu, Rima, dan Biju langsung meluncur ke rumah kedua Roiche. Terlihat Roiche bersiap untuk mentugel-tugel tubuh Mira. Tiba-tiba Ritu, Rima, dan Biju datang ke sana. Roiche dengan mudah membodohi mereka semua. Roiche memerintahkan Ritu dan Rima untuk berada di dalam. Roiche kemudian mengunci pintunya dan berjalan menghampiri Biju. Ritu dan Rima heran mengapa pintunya dikunci. Tanpa basa-basi, Roiche langsung memukul Biju. Roiche terus menghajar Biju habis-habisan. Roiche mengambil pecahan kaca dan menyayat leher Biju hingga tewas. Rima berteriak minta tolong. Ritu memecahkan kaca dan membuka pintunya. Rima marah kepada Roiche. Roiche dengan mudah memukul Rima hingga pingsan. Ritu ketakutan dan hanya terdiam. Ritu mencoba mengingat kembali memorinya. Roiche mengajak Ritu masuk ke dalam. Roiche membimbing Ritu berjalan ke tempat tidur. Roiche mengingatkan Ritu untuk berdoa. Ritu patuh dan menurut saja. Ritu meletakkan tangan di dadanya dan berdoa. Setelah itu, Roiche membawa Rima ke ruang bawah tanah. Roiche kemudian melepaskan anjing-anjing peliharaannya. Anjing-anjing itu kemudian memakan mayat Biju. Roiche lalu kembali ke dalam. Roiche membakar semua lukisan Ritu di depan Ritu. Roiche membakar sembari berjoget. Ritu hanya terdiam karena Ritu tidak bisa mengingat apapun. Roiche yakin kalaupun Ritu mengingat, esok harinya Ritu akan lupa segalanya. Karena itulah Roiche berani membakar lukisan Ritu di depan Ritu. Tiba-tiba Ritu bisa mengingat semuanya. Selama ini, setiap kali Ritu mulai mengingat kembali ingatannya, Roiche menceburkan Ritu ke dalam bak mandi agar ingatan Ritu menjadi hilang. Selama ini, Ritu tidak sadar akan hal itu. Ritu baru teringat Roiche memerintahkan Ritu untuk menculik Chaya, Trisika, dan Jennifer. Saat itu, Roiche memerintahkan Ritu untuk menggiring Chaya, Trisika, dan Jennifer masuk ke dalam mobil. Setelah menculik mereka bertiga, Roiche mentugel-tugel tubuh korban. Roiche memberikan tugelan-tugelan itu ke anjing dan babi peliharaannya. Selama ini, Roiche sudah membunuh banyak gadis. Setelah melancarkan aksinya, Roiche menceburkan Ritu ke dalam bak mandi agar Ritu tidak bisa mengingat apa-apa. Setelah membakar lukisan Ritu, Roiche menceburkan Ritu ke dalam bak mandi. Tetapi karena Ritu sudah bisa mengingat semuanya, Ritu membalas dan menceburkan balik kepala Roiche ke dalam bak mandi. Ritu lalu kabur melarikan diri. Roiche berhasil menangkap Ritu dengan mudah. Roiche lalu mengajak Ritu masuk ke ruang bawah tanah. Ritu patuh dan menurut saja. Ritu melihat Mira diikat dengan rantai. Roiche memerintahkan Ritu untuk menyuntikkan obat bius ke tubuh Ritu sendiri. Ritu marah dan menyuntikkan obat bius itu ke kaki Roiche. Roiche mulai lemas. Dari belakang, Mira bangkit dan mencekik leher Roiche dengan rantai. Ritu berusaha kabur dan lapor polisi. Roiche melempar Ritu dengan senjata dan membuat Ritu jatuh tersungkur. Mira dan Roiche terus baku hantam. Akhirnya, Roiche berhasil mengalahkan Mira. Ritu bangkit berdiri dan menodongkan senjata ke arah Roiche. Tanpa basa-basi, Ritu langsung menembak tangan Roiche. Rima bangkit dan memukul Roiche dengan kursi. Tak lama kemudian, Koshi datang ke lokasi. Akhirnya, kasus ini terungkap.
Besok pagi, Kosi memanggil Ritu dan Rima. Kosi mengucapkan bela sungkawa kepada Rima atas tewasnya Biju. Ritu senang sekaligus bersedih karena penyakit amnesianya itu membuat banyak gadis terbunuh. Kosi lalu kembali pulang. Besok pagi, setelah mencukur rambutnya, Ritu menghampiri Roiche di penjara. Roiche tersenyum kepada Ritu. Roiche yakin Ritu pasti tidak bisa mengingat semuanya. Ritu mengatakan, Roiche, jangan lupa berdoa sebelum tidur. Roiche kaget karena ternyata ingatan Ritu sudah pulih kembali. കുരിശും വരച്ച് കിടന്നുറങ്ങിക്കോ. Habis. Oke, segitu aja video kali ini. Stay watching and see you.